Halo semuanya, welcome back to my channel. Nama saya Yuno. Nah, untuk hari ini saya akan membahas tentang melatih diri, tapi kesimpulannya sama kesan dan pesan. Tapi sebelum itu, saya akan membuat semacam brief summary lagi ya tentang yang sebelumnya. Makna kehidupan itu terdiri dari TMK DOL 5P, di mana T itu tujuan hidup, M itu cara menjalani hidup, berdasarkan K yaitu jalan kebenaran. Untuk penonton yang baru, mungkin bisa aja klik di link di atas ini untuk summary yang sebelumnya. Saya di situ sudah membahas TMK DOL 5P itu kira-kira seperti apa. Tapi ya, untuk saya sekali lagi bisa ngomong, tujuan hidup kita semuanya sama, yaitu bahagia. Oke, supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya, kita harus menjadi orang yang baik. Itulah cara menjalani hidup. Supaya kita bisa menjalani orang baik, kebaikan sesungguhnya pun juga berdasarkan jalan kebenaran. Kita harus melatih diri. Nah, melatih diri sebelum-sebelumnya saya sudah membahas apa yang perlu dilatih dan kenapa kita perlu latih diri. Oke, so let's go. Jadi melatih diri itu tujuannya memang untuk menjadi orang baik. Oke, orang baik itu ciri khasnya apa aja? Yaitu pikiran benar, kontrol perasaan, penuh dengan keinginan baik, dan tindakan baik udah menjadi kebiasaan sehingga natural. Supaya bisa mencapai 4 ciri khas orang baik ini, maka kita harus melatih diri. Apa aja yang kita harus melatih diri? Itu ada melatih pikiran kita penuh dengan kesadaran, melatih hati penuh dengan cinta, dan melatih tindakan kita penuh dengan keberanian. Dengan 3 hal ini, pikiran penuh dengan kesadaran, maka kita bisa pikiran selalu benar. Habis itu apa? Kita bisa kontrol perasaan, karena kita sadar gitu. Jadi kita kontrol perasaan. Dengan hati penuh dengan cinta, kita diri sendiri apa? Penuh dengan keinginan baik. Kayak gitu, oke? Dan karena kita beranikan diri, kita melatih tindakan kita full, penuh dengan keberanian, kita berani untuk melaksanakan apa pikiran dan hati kita inginkan. Dan kita memastikan bahwa itu akan terjadi. Nah, ini untuk detail-detailnya bisa melihat di video sebelumnya untuk tentang melatih diri. Tapi ada satu poin yang saya ingin emphasis lebih detail, yaitu netral. Oke, actually kalau kalian sadar ataupun tidak sadar, segala hal, mau internal ataupun eksternal kita, itu netral. It is what it is. Dia apa adanya. Maksudnya, segala macam yang kita muncul di dalam diri kita sendiri, itu netral, muncul. Gitu. Segala hal yang kita melihat, kita mendengar, atau kita tahu gitu, muncul dengan apa adanya. There's no right or wrong. There's no baik ataupun buruk. Itu semuanya netral. Yang membuat kita merasa itu benar atau salah, baik atau buruk itu apa? Dari pengetahuan di dalam pikiran kita. Yang menentukan apa yang muncul, maupun di dalam kita ataupun di luar kita yang menganalisa apakah ini benar, ini salah, apakah ini baik atau buruk, kayak gitu. Supaya kita bisa melakukan itu, kita perlu melatih diri. Nah, contohnya apa sih? Semuanya netral. Actually, it's everything. Tapi saya kasih beberapa contoh ya. Ya contoh nih, tantangan hidup, beban hidup. Ya itu netral. It is what it is. It just happen in your life. Oke, suara dan percakapan maupun dari diri sendiri, orang lain, ataupun lingkungan gitu ya. Itu pun juga netral. It is what it is. Emosi sama perasaan yang muncul di dalam kita. Kita merasa, muncullah perasaan marah. Muncul perasaan sedih, bahagia, senang, funny, ketawa, segala macam. Itu muncul gitu. Tapi itu netral. Nah, orang lain, apa aja orang lain yang lakukan. Itu pun netral. Benda atau objek yang di depan kita, di sekitar kita itu netral. Ide dan pikiran yang muncul itu pun juga netral loh. Oke? Pengetahuan itu pun juga netral. Ilmu, keinginan, kemauan, kebutuhan diri sendiri, lingkungan kita, dan lain-lain. Ini semuanya netral. Oke? It is what it is. Jadi kita harus melatih diri untuk supaya apa? Supaya kita jangan langsung waktu saat muncul, jangan langsung menerima, jangan langsung menyatu sebagai diri sendiri. Kita rem dulu nih, kita netralin dulu nih. Kayak muncul nih satu ide, langsung, oh, this is my idea. No, wait. Harus pikir dulu, ide itu salah atau benar, baik atau buruk, berdasarkan satu patokan.
yaitu jalan kebenaran. Kalau kita bisa melakukan itu, otomatis apa? Kita netralkan semuanya, otomatis kita bisa kontrol perasaan kita, kontrol emosi kita mau menerima atau tidak, kita mau menolak atau tidak, dan kita bertindak sesuai dengan TMK 25P atau di sini jalan kebenaran. Barulah berdasarkan cinta di dalam hati kita, kita melakukan hal-hal yang baik berdasarkan hal-hal yang netral. Nah, jadi untuk melatih diri tujuannya kan untuk supaya kita bisa menjadi orang baik. Ya, jika pikiran kita penuh dengan kesadaran, hati kita penuh dengan cinta, tindakan kita penuh dengan keberanian, otomatis apa? Otomatis selain mendapatkan ciri khasnya orang baik, kita bisa menjadi orang baik yang apa? Secara tulus. Oke, kita lakukan segala kebaikan itu dengan tulus hati. Oke, dan kita benar. Oke, kita melakukan ini berdasarkan kebenaran. Dan kita melakukan itu secara natural. Enggak ragu-ragu, enggak kesannya fake gitu ya, istilahnya. Jadi kita melakukan kebaikan itu menjadi kebiasaan kita semua. It becomes our personality, it becomes our habit. Oke, terhadap diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan. Nah, jadi sebenarnya peran di melatih diri di jalan kebenaran itu apa sih? Untuk penonton baru mungkin saya kasih tahu. Jadi jalan kebenaran itu saya mendefinisikan, ini terus terang ini definisi dari saya sendiri yang saya udah pelajari di beberapa materi selama kehidupan saya, ketemu orang-orang maupun agama, non-agama, segala macam filsafat. Ini yang saya bikin satu kesimpulan, jalan kebenaran itu apa? Jadi jalan kebenaran, saya kasih kesimpulan itu melatih diri menjadi orang baik dan mendapatkan ketenangan dan kedamaian batin. Dan membantu orang lain supaya mereka bisa melatih diri menjadi orang baik dan mendapatkan ketenangan dan kedamaian batin. Nah, ini yang saya sudah definisikan di dalam jalan kebenaran. Kalau kita semuanya bisa melatih diri, otomatis apa? Otomatis kita bisa membantu diri sendiri menjadi orang baik, sehingga mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu ketenangan dan kedamaian batin. It is the simplest form of happiness. Dan karena kita tahu kita bahagia, kita pun juga mau membantu orang lain sehingga mereka bisa bahagia. Cara bantunya apa? Mereka secara mandiri bisa melatih diri supaya menjadi bahagia. Oke, maksudnya bahagia itu apa sih? Kita keluar dari titik penderitaan. Inilah perannya melatih diri supaya kita bisa selalu di luar titik penderitaan dan tidak masuk. Masuk pun kita secara cepat dan sadar kita keluar dari situ. Oke, karena kalau kita menderita, otomatis kita tidak tenang. Karena kita tidak tenang dan menderita, otomatis kita cenderung bisa berbuat kejahatan, hal yang buruk kepada diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan. Jadi kita harus pastikan kita selalu tenang, selalu bahagia, supaya kita tidak ada keinginan untuk melukai diri sendiri, orang lain, ataupun lingkungan. Tapi itu pun tidak cukup. Kita juga perlu membantu. Supaya kita bisa membantu orang lain, kita harus hatinya penuh dengan cinta. Kita melatih hati kita sehingga cintanya makin besar, sampai cukup untuk membantu orang lain juga, supaya mereka pun juga bisa bahagia. Mereka bisa secara mandiri melatih diri mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya. Jadi, jika semua orang melatih diri, maka semua orang baik. Jika semua orang baik, maka semua orang akan bahagia, termasuk diri sendiri. Kita diri sendiri bahagia nggak cukup. Kita membutuhkan orang lain di sekitar kita juga ikut bahagia. Baru kita bisa, kebahagiaan kita itu bisa bertahan. So, benefit di melatih diri, itu saya sudah simpulkan di 3 poin. Oke, this is why kenapa melatih diri itu penting. Karena ada benefitnya, selain menjadi orang baik ya. Jadi, melatih diri membantu kita apa? Point number 1, merubah dari orang buruk menjadi orang baik. Of course, it's very straightforward. Karena kita bertekad untuk berubah. Tekadnya ini, kemauan ini untuk berubah ini makin lama makin kuat. Kayak gitu. Karena kita tahu orang buruk itu menderita, tidak bahagia. Jadi supaya bisa keluar, kita harus berubah. Nah, selain itu,
Kalau udah menjadi orang baik nih, kita bertahan sebagai orang baik. Jadi apa? Hal yang buruk kita udah tidak sentuh lagi. Kita udah menolak secara kebiasaan, secara natural. Kita reject semua hal-hal yang buruk. Hal-hal yang membuat kita jatuh ke dalam status orang buruk ini. Supaya kita bisa bertahan menjadi orang baik dan bertahan untuk selalu bahagia. Selain itu, poin ketiga, kita menjadi orang yang lebih baik. Dia melatih diri ini selain bertahan menjadi orang baik, kita juga jadinya lebih baik. Karena kenapa? Karena kita melatih pikiran kita semakin lama makin bijak. Kita melatih cinta kita itu semakin besar. Kita melatih tindakan keberanian ini makin lama makin besar. Jadi otomatis apa? Yang awalnya mungkin kebaikannya hal yang kecil, makin lama kita makin berani untuk melakukan hal-hal kebaikan yang besar. Yang dampaknya mungkin awalnya cuma ke diri sendiri, tapi sekarang dampaknya ke orang lain. Orang lain pun mungkin 1, 2, 3 orang. Mungkin awalnya berkembang dari family-nya sendiri. Habis itu ke tetangga. Habis itu ke satu komunitas. Habis itu ke satu negara. Dan seterusnya. Kayak gitu. So, our love is spread, expand. Kayak gitu. Oke, inilah benefitnya melatih diri. Nah, dari situ kita harus lihat posisi kita dong saat itu. Kita tahu dari mana orang ini baik. Kita tahu dari mana orang ini buruk. Actually, kita semua ini, termasuk saya, itu apakah kita termasuk orang baik atau orang buruk? Kita harus lihat dari posisi apa dulu nih. Melatih diri itu supaya dalam situasi-situasi apapun, semua situasi, kita itu baik. Itulah baru definisinya orang baik. Di segala situasi, dia itu baik. Of course, untuk mencapai ideal ini, itu susah. Itu saya akuin, itu susah. Tapi saya yakin pasti kita bisa. Nah, jadi istilahnya kebaikan itu menjadi relatif. Tergantung dari kebaikannya terhadap apa aja. Saya kasih contoh nih ya. Di dalam 10 situasi dalam kehidupan kita, masing-masing contoh kita ada ketemu 10 situasi. Kita berhasil membuat 7 situasi itu baik. Tetapi ada 3 situasi itu buruk. Apakah kita dianggap orang baik atau buruk pada saat itu? Mungkin secara awam orang merasa ya relatively orang baik. Karena dari 10, mayoritas itu baik. 3 itu buruk. Nah, kayak gitu. Nah, orang yang baik itu akan melatih diri supaya 3 hal yang buruk ini menjadi baik. Jadi 10 situasi akan tetap baik. Saya kasih contoh. Orang ini, dia ketagihan, suka makan-makan, contoh gorengan, manis-manisan, membuat diri sendiri itu banyak penyakit. Terhadap diri sendiri, dia itu buruk, karena dia tidak cinta kepada badan dia sendiri. Sehingga muncullah penyakit. Oke? Nah, tetapi di balik situasi yang lain, dia itu baik. Dia baik terhadap orang tuanya, dia baik terhadap keluarganya, dia baik kepada tetangganya, dia baik kepada orang lain. Di mata orang lain, dia itu baik. Tapi di diri sendiri, badannya sendiri, oi, hati saya ini banyak kolesterol nih. Oi, darah saya banyak gula nih. Do something gitu loh. Menurut mereka, orang ini buruk. Kayak gitu. Oke, jadi apakah orang ini baik atau buruk jadinya? The answer is netral. It is what it is. Bagian sisi ini dia baik, bagian sisi ini buruk. No judgment. Kita nggak judge bahwa orang ini baik. Karena ada satu sisi bahwa dia belum baik, yaitu terhadap kesehatan diri sendiri. Contohnya sih seperti itu. Kalau jika memang tertarik membahas tentang hal-hal ini, silakan komentar. Nanti saya akan bikin satu video kita bahas tentang ini. Nah, jadi tujuannya melatih diri itu supaya segala 10 situasi ini semuanya jadi baik. Jadi kita membuat hal yang buruk hilang dengan merasakan biasa saja. Oke, kita melatih diri nih. Jadi apa-apa yang muncul, ada pikiran buruk muncul. Kita tahu nih itu pikiran buruk nih. Tapi kita akan, karena kita melatih diri, kita mau gak melakukan hal yang buruk? Enggak. Karena kita merasa pikiran buruk ini bukan saya kok. It's not me. Biasa aja yang muncul. Jadi kita apa? Kita nggak membuat pikiran buruk ini berkembang. Karena kita merasa netral. Kita udah tahu, this is not me. Saya separate.
I'm separate from this bad thinking gitu ya, pikiran buruk. Separate, it's not me. Jangan terlalu cepat menyatu, karena saya netral. Kontrol perasaan saya, biarkan saja hilang sendiri. Santai aja, tenang aja. Pikiran buruk muncul, ya udah. Seperti kita lihat pohon gitu loh. Biasa aja kan kalau kita lihat pohon kan? Iya benar, biasa aja kita lihat pohon. Pikiran buruk seperti apa? Ya seperti pohon biasa aja kan. Kita lihat kursi biasa aja. Kita lihat baju biasa aja. Itu biasa aja. Kita nggak terlalu banyak pikirin baju itu. Kita nggak terlalu banyak pikirin pohon itu. Kita nggak terlalu banyak pikirin pikiran buruk itu. Itulah benefitnya melatih diri. Selain membuat kita penuh dengan cinta, karena kita cinta diri sendiri, maka kita tidak akan menerima hal-hal yang buruk. Karena kita udah cinta sendiri, kita tahu nih, hal-hal yang buruk akan membuat kita jatuh ke penderitaan. Jadi inilah yang pentingnya melatih diri. Inilah yang kenapa melatih diri itu baru kebaikan yang sesungguhnya untuk para kita semua. That's it. Ya. Jadi untuk segmen kali ini kita udah berakhir di segmen ini. Jadi makna kehidupan dari episode pertama sampai episode ini udah episode terakhir. Saya berterima kasih kepada semua penonton yang sudah bersama saya ini melewati sampai segmen terakhir ini. Jadi berikutnya kita akan bahas apa? Oke, terus terang untuk video-video sebelumnya saya bahasnya itu masih sekilas saja. Intinya inti-inti poin pentingnya. Jadi untuk video selanjutnya saya akan membahas lebih detail. Oke, untuk episode selanjutnya saya akan membahas lebih detail lagi jalan kebenaran ini. Apakah mutlak, relatif? Oke, actually masing-masing orang beda-beda jalan kebenaran nggak sih? Nah, atau apa? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Itu pun juga cukup panjang. Mungkin saya akan bagikan beberapa part gitu untuk mengenai jalan kebenaran ini. Intinya, tujuannya apa? Tujuannya kita itu menjadi orang baik. Walaupun kita beda pendapat, beda kepercayaan, hal-hal yang segala macam tidak sama, tetap kita menuju ke kebaikan. Tetap kita menuju ke kebahagiaan. Tetapi, diri sendiri bahagia cukup atau tidak? Tidak cukup. Orang di sekitar kita juga perlu bahagia, supaya kita sendiri pun bahagia. Ini sama dengan orang lain. Kayak gitu. Oke? Jadi untuk tujuan saya untuk kali ini, supaya selain melatih diri untuk bahagia, kita pun juga membantu orang lain supaya mereka bisa melatih diri dan bahagia. Otomatis apa? Otomatis dunia ini semua orang bahagia. Okay? So thank you for this journey and I'll see you in the next video. Stay happy always. Bye-bye. Tapi sedangkan bisa jadi yang baik untuk saya belum tentu benar dan baik untuk orang lain.